الله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah jemaah sekalian dimanapun Anda berada, yang sedang di rumah, yang sedang di perjalanan, yang sedang di kendaraan, atau bahkan mungkin yang sedang mendengarkan kajian kami sebagai pengantar tidur yang nyenyak menjelang Anda berangkat ke tempat kerja Anda. Yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati Allah, senantiasa diberkahi oleh Allah, dan senantiasa mendapatkan rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, begitu cepat waktu ini berlalu. Kita sudah sampai pada hari yang ke-7 di bulan Ramadan. Dan semakin hari mendekati akhir, biasanya akan terasa semakin cepat. Maka manfaatkan dari sini, manfaatkan dengan semaksimal mungkin, jangan sampai lengah, kurangi perkara-perkara yang tidak bermanfaat, agar kemudian Anda mendapatkan keberuntungan yang besar dan kebaikan yang banyak kelak pada hari kiamat, karena Anda memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Kemudian salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, menjalankan tuntunan, dan menjalankan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, kita masuk kembali pada series kita Love and Tears, yaitu cinta dan air mata. Dan di pagi hari ini setelah kita awali, Anda silakan buka pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga, itu dasar. Itu adalah fondasi untuk hari-hari ke depan. Nah, baru sekarang kita masuk pada perincian-perincian yang menjadikan kita insya Allah semakin mendalam, semakin menyeluruh, semakin terperinci di dalam memahami tentang hakikat kehidupan dunia, hakikat kesedihan di dunia, hakikat kehidupan, hakikat perpisahan, hakikat dari ikhtiar yang kita lakukan, yang itu akan kita bahas selama 20 hari pertama di bulan Ramadan. Di pagi hari ini, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembahasan kita berputar atau berkisar pada menjaga dua sayap. Jadi menjaga apa? Dua sayap. Menjaga dua sayap di sini maksudnya adalah menjaga antara ikhtiar dan tawakal. Antara ikhtiar dan tawakal. Bagaimana bukan sekedar menyeimbangkan, tapi kita memberikan porsi yang pas pada masing-masing dari keduanya. Kapan kita kemudian berikhtiar? Kapan ikhtiar itu kita rasa sudah cukup? Bahkan terkadang ada sesuatu yang nampaknya tidak perlu kita ikhtiarkan terlalu, tapi kemudian cukup tawakalnya yang diperbesar. Nah, dari sini kita akan memahami bagaimana ternyata salah satu pokok ketenangan orang-orang yang beriman, saya ulang,
salah satu di antara pokok ketenangan orang-orang yang beriman, itu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada mereka satu syariat yang bernama tawakal. Nah, sebelum kita mulai, tawakal itu apa? Tawakal itu ada satu akar kata dengan kata mewakilkan, taukil, mewakilkan. Ada juga akar kata dari tawakal itu yang berarti bersandar. Mewakilkan, bersandar. Ada juga makna dari kata tawakal itu menyerahkan. Menyerahkan, bukan sekedar mewakilkan. Kalau mewakilkan itu kita masih mengontrol. Tapi kalau sudah menyerahkan, itu benar-benar kita pasrahkan kepada siapa kita menyerahkan urusan tersebut. Itu adalah tawakal. Dan tawakal secara syariat, itu berarti kita menyerahkan urusan-urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita pasrahkan setiap keadaan kita, hidup kita, mati kita, keluarga kita, anak-anak kita, masa depan kita, rezeki kita, kesehatan kita, nasib kita, semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang begini. Antara ikhtiar dan tawakal. Saya akan menyampaikan secara ringkas saja karena kita hanya punya waktu sekitar 30 menit. Kita hanya punya waktu sekitar 30 menit. Begini. Kita akan berbicara pada poin yang pertama sebelum kita masuk terlalu panjang pada ikhtiar dan tawakal, yaitu menyeimbangkan dua sayap ini. Padahal aslinya ya bukan menyeimbangkan, tapi memberikan masing-masing dari keduanya porsi yang pas. Nah, kita awali. Anda harus tahu 3 rukun tawakal. Ini di buku-buku jarang keluarin. Karena rata-rata tawakal itu hanya berbicara tentang ikhtiar dan pasrah tentang hasil. Rata-rata tentang itu saja. Tapi kemudian ada yang lebih mendalam, yaitu Anda catat dulu. Kalau Anda nggak punya pulpen, saya pinjemin. Nih, pakai. Ini pulpen mahal ini. Ini mereknya apa? Parker apa? Merek apa ini? Antum cek mereknya. Mahal itu. Iya. Dikasih siapa? Yang bikin kaos gambar sing aneh-aneh. Anak Malang ya? Oh, Yuko. Yuko mana? Ini dikasih 3 tahun yang lalu sama Yuko. Dibilang, Ustadz dijaga baik-baik ya. Mahal. Masya Allah. Dan ini, berapa? Mahal nggak spill harga? Enggak, kalau nggak spill harga itu berarti banget mahalnya gitu loh. Ini ada mereknya ini. Ini nanti baca ini. Itu mereknya itu. Ini penting, harus dibaca dulu. Ustadz nasional kok, masa pulpennya jelek. Parker. Loh, Parker. Anda tahu? Parker yang kayak di Spiderman. Peter Parker. Masya Allah, ruwet ente. Sudah. Penting pemirsa. Silakan ditulis dulu 3 rukun tawakal. Artinya, setiap orang yang bertawakal, mereka harus memiliki 3 perkara ini agar tawakal mereka dianggap tawakal yang benar. Dan jangan sampai mereka bertawakal, tapi ternyata oleh Allah itu tidak dianggap sebagai tawakal. Nah, ini malah kesian ini. Kita menganggap diri kita sudah bertawakal, ternyata oleh Allah tawakal kita nggak dianggap. Karena apa? Kita kekurangan di dalam rukun-rukun tawakal. Rukun tawakal nomor 1. Dan ini boleh dibolak-balik, nggak masalah. Rukun tawakal yang pertama adalah ikhtiar. Sehingga kalau kita mengatakan tentang menyeimbangkan 2 sayap antara ikhtiar dan tawakal, dan itu memang benar. Karena memang tawakal itu tidak disebut tawakal kecuali dengan ikhtiar. Maka apabila Anda berbicara tawakal, Anda bisa bayangkan bahwa tawakal itu yuk ikhtiar. Tawakal sembuh, berarti ya berobat. Tawakal untuk kemudian mendapatkan kesuksesan,
Berarti dia bekerja keras, disiplin, etos kerja tinggi. Dia bertawakal kepada Allah untuk urusan anak-anaknya. Berarti dia didik anak-anak itu dengan baik. Dia bertawakal kepada Allah tentang masa depannya. Bukan berarti dia diam, tapi dia mulai menjaga dan mengatur bagaimana pola mengatur masa depan yang itu diatur mulai sekarang. Itulah rukun tawakal yang pertama. Jadi kita harus punya apa? Harus punya ikhtiar. Ustadz, apa dalilnya Ustadz kalau tawakal itu rukun yang pertama? Kewajiban yang pertama untuk orang yang berikhtiar, untuk orang yang bertawakal adalah ikhtiar. Anda cek di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyiduna Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan hadis ini merupakan hadis yang sahih, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi." Sekiranya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar. Berarti menunjukkan di sini ada tawakal yang salah. Ada tawakal yang salah. Karena Rasulullah mengingatkan kita sekiranya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar. Berarti konsekuensinya di sana ada tawakal yang salah. Apa yang Anda dapatkan ketika Anda bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, la razaqakum, dalam artian la razaqakumullahu kama yarzuqut thair. Maka Allah akan kucurkan rezekinya kepada Anda sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. Jadi Anda dapat rezeki. Itu satu contoh bagian saja rezeki. Yang lainnya tentu tawakal tentang kesehatan, tawakal tentang keamanan, tawakal tentang masa depan, tawakal tentang rumah tangga, tawakal tentang anak-anak kita. Maka Allah akan berikan apa yang Anda bertawakal kepada Allah itu dengan sempurna. Lihat, sekiranya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. Lalu pertanyaannya, bagaimana tawakalnya seekor burung? Sampai kemudian Allah menjadikan burung itu adalah contoh tawakal yang benar. Bagaimana tawakalnya seekor burung? Sampai kemudian Nabi Muhammad memerintahkan kita untuk bertawakal seperti tawakalnya seekor burung. Disebutkan di sini, taghdu khimasa wa taruhu bitana. Burung itu pergi di waktu pagi, meninggalkan sarangnya, berikhtiar untuk mencari makanan dalam keadaan khimasa. Temboloknya kering dari makanan, tidak ada makanan. Tapi dia pergi. Dia pergi. Kemudian berikutnya, wataruhu bitana. Dan ketika dia kembali ke sarangnya di sore hari, dalam keadaan tembolok itu telah penuh terisi makanan. Nah sekarang kita lihat dari sini. Burung itu oleh Allah diberi makan, dan dianggap oleh Rasulullah itulah tawakal yang benar setelah dia meninggalkan sarangnya. Itulah tawakal. Setelah dia meninggalkan sarangnya, baru janji Allah dia dapatkan, dan dia mendapatkan keutamaan ibadah yang bernama tawakal. Pertanyaannya, kemana burung itu harus pergi ketika dia meninggalkan sarangnya? Dia harus pergi kemana coba? Mana tempat yang harus dia datangi ketika dia meninggalkan sarangnya? Apakah di kepala seekor burung itu ada GPS? Kemudian dia ketik di sana, panen padi terdekat. Jagung tumpah dari truk. Atau apa lagi? Atau sisa makanan MBG. Atau Ustadz Jamping nggak ada misalnya dengan makanan. Iya. Jadi nggak ada sinyal GPS di sini, nggak ada.
Tapi dia pergi. Menunjukkan apa? Dia pergi dengan keyakinan. Siapa yang mengantarkan? Yang mengantarkannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang membimbingnya? Yang membimbingnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mengarahkannya? Yang mengarahkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Anda jangan ngomong tawakal kalau Anda tidak berikhtiar semaksimal mungkin dari apa yang telah Allah berikan sebagai potensi Anda. Itulah tawakal. Jadi kerja, ikhtiar, berusaha, mentok duk. Apa mentok duk itu? Sudah sampai betul-betul habis. Itulah tawakal. Sekarang lihat ayatnya. Anda buka dalam surah Maryam. Anda buka dalam surah Maryam. Di dalam surah Maryam ini lebih hebat lagi. Ketika Maryam alaihissalam, ibunda dari Nabi Isa alaihissalam, itu pergi syarqiyah ke arah timur. Kemudian ketika fa'aja'aha al-makhadhu ila jid'in nakhlah, ketika dia sudah mulai merasakan sakit dari kehamilannya yang sudah mencapai usia kelahiran, itu dia kemudian duduk di bawah pohon kurma dan dia bersandar di bawah pohon kurma itu. Dia bersandar di batang pohon kurma itu. Ini perempuan lemah dalam keadaan hatinya tidak karuan. Coba lihat, perempuan lemah, hatinya tidak karuan. Dia tidak tahu harus meminta perlindungan kepada siapa. Ya tentu kepada Allah dia tahu. Tapi selain itu kepada manusia dia mau datang ke rumahnya siapa. Dalam keadaan dia juga terfitnah dengan fitnah yang sangat luar biasa. Iya kan? Setelah dia mendapatkan semua itu, kelemahan-kelemahan yang dia miliki, berbagai lapis-lapis kelemahan yang dia punya, ternyata Allah tidak membiarkan Maryam itu mendapatkan sesuatu tanpa tawakal. Coba bayangin. Sekelas Sayyidah Maryam, Siti Maryam, itu tidak dibiarkan oleh Allah untuk mendapatkan sesuatu tanpa ikhtiar. Padahal dia perempuan yang sedang hamil, dalam keadaan lemah, dia dalam keadaan hati yang tidak karuan, dalam keadaan dia tidak tahu akan berlindung kemana. Dalam keadaan semua himpitan-himpitan yang ada, Allah tidak memberikan kepada Maryam kecuali setelah tawakal. Apa itu? Anda buka pada surah Maryam ayat yang ke-25. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah. Dan wahai Maryam, huzzi, goncangkanlah batang pohon kurma itu. Ilaiki bijid'in nakhlah, sampai yang disuruh goyang sama Allah itu bagian bawahnya. Lu Anda tahu kurma itu sawit lah, mirip. Tapi kurma jauh lebih kuat, lebih kokoh dibanding sawit. Karena sawit itu akarnya kan hanya di akar tunggal, hanya di atas, dia tidak masuk ke bawah. Sementara kurma itu akarnya kokoh masuk ke dalam. Dan itu batangnya kuat luar biasa. Kalau terkena angin besar, itu yang goyang hanya daunnya saja. Batangnya sama sekali tidak condong. Dengan keadaan kurma sekuat itu, dengan batang kurma sebesar itu, Allah mengatakan kepada Maryam ketika Allah tahu Maryam butuh makan, Allah tahu Maryam butuh minum, apa yang Allah perintahkan kepada Sayyidah Maryam? Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah. Wahai Maryam, goncangkan pohon kurma itu. Padahal nggak akan goncang itu pohon kurma. Tapi Allah ingin menunjukkan kepada kita, Allah akan memberi setelah Anda bertawakal. Allah akan memberi setelah Anda berikhtiar. Apa hasil dari wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah? Hasilnya tusaqit 'alaiki rutaban janiyya. Maka akan berjatuhan di atasmu rutab, kurma-kurma segar yang masih muda. Nah bayangin, kalau kita mau tanya,
Bisa tidak Allah memberikan makanan kepada Maryam tanpa kemudian Maryam itu berikhtiar menggoncangkan batang kurma? Sangat bisa. Antum lihat, cek cerita Maryam sebelumnya ketika berada di mihrab. Sampai Nabi Zakaria pun pada akhirnya apa? Merasa takjub kepada Maryam. Sampai dia tanya, "Anna laki hadha?" Maryam, dari mana kamu dapatkan makanan-makanan ini? Yang ceritanya, makanan musim panas Maryam dapatkan di musim dingin, dan makanan musim dingin Maryam dapatkan di musim panas, yaitu buah-buahan. Sampai sekelas Nabi kaget. Itu sudah diberikan oleh Allah kepada Maryam sebelumnya. Pertanyaannya, kenapa tidak Allah lakukan yang sama ketika Maryam dalam keadaan lemah? Karena Allah ingin menunjukkan kepada kita, salah satu rukun yang pertama ketika orang akan bertawakal kepada Allah, ikhtiarlah terlebih dahulu. Ikhtiarlah terlebih dahulu. Contoh yang lain. Contoh yang lain. Anda silahkan cek bagaimana kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Al-Isra wal Mi'raj, dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan yang namanya hijrah dari Mekah ke Madinah. Isra Mi'raj jaraknya lebih jauh, caranya mudah. Allah kirimkan kendaraan bernama Buraq. Hijrah dari Mekah ke Madinah harus terlebih dahulu dalam tanda kutip bersembunyi di gua Thur selama 3 malam. Melewati jalan yang tidak umum dilewati oleh manusia. Mengambil penunjuk jalan orang yang saat itu masih musyrik. Dan sampai di Madinah dengan seluruh susah payahnya. Pertanyaannya, karena kenapa kemudian Allah tidak menjadikan hijrah seperti Isra wal Mi'raj semudah itu, padahal Allah bisa? Jawabannya adalah karena Allah ingin menunjukkan dakwah ini perlu perjuangan. Nah, sudah, maka studio semewah ini kalau tanpa perjuangan nggak bisa jadi studio. Wih, ini studio luar biasa. Sudah berapa tahun ini ya? Dari Sambil Mulai warung dibuka, mulai tahun 2000 ini kamar. Mulai tahun 2000, berarti sudah 26 tahun. belum ceramah udah ada. Belum saya ceramah sudah ada, belum ada kamera sudah ada ini kamar ini. Masya Allah. Nah, sudah. Maka apa yang terjadi jamaah yang dirahmati oleh Allah? Allah ingin menunjukkan kepada kita bagaimana kemudian perjuangan itu adalah unsur dari tawakal kepada Allah. Itulah. Nah, sekarang kita berbicara yang kedua. Apa yang kedua, Ustadz? Dari rukun tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin. Apa? Yakin. Rukun tawakal adalah yakin. Anda buka dalam surah Ali Imran. Lihat. Surah Ali Imran. Sebentar, biar lengkap. Anda buka mulai ayat 173. Mulai ayat 173. Surat Ali Imran. Di sana menunjukkan bahwa tawakal tanpa keyakinan itu kosong. Seperti siapa yang dibilang kosong? Ada sesosok manusia di Indonesia ini dibilang kosong. Yang bilang bukan saya, Panji Pragiwaksono. Ketika dipajang foto seseorang gitu, tiba-tiba Panji disuruh komentarin, "Bang Panji, kalau orang ini bagaimana?" Kosong. Kosong. Tahu Anda siapa orangnya? Tidak perlu saya jelasin, bahaya. Nah, Anda buka dalam surah Ali Imran. Mulai ayat 173. Mulai ayat yang ke-173. Saya cekkan di sini biar kita bisa lengkap membacanya. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Ali Imran 173, yaitu mereka. Mereka di sini siapa? Para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi. Yang kemudian manusia-manusia itu mengatakan kepada mereka, yaitu kepada para sahabat Nabi, "Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum."
Jangan perang. Musuh telah mengepung kalian dengan jumlah yang besar, dengan perlengkapan yang kuat, dengan persiapan yang matang. Maka sahabat Nabi ditakut-takuti. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Antum tahu apa yang terjadi? Fazadahum imana. Ternyata apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik menakut-nakuti para sahabat Nabi tadi tidaklah menambahkan untuk para sahabat kecuali semakin iman, semakin yakin dengan kekuatan Allah. Menjadi artinya begini, semakin keadaan itu terhimpit, semakin kita tidak mampu mengandalkan kekuatan kita pribadi. Tidak bisa sudah. Kita akan tahu, oh ini lemah saya. Ini bukan ranah saya. Kalau saya mengandalkan kekuatan saya, nggak akan beres urusan ini. Nah, itulah yang terjadi kepada para sahabat Nabi. Ketika mereka mau berangkat perang, ditakut-takuti oleh orang munafik. Jangan perang, itu musuh kalian terlalu besar. Persiapannya matang, perlengkapannya sangat luar biasa. Jangan perang. Ketika mereka tahu, wah berarti musuh ini bukan level saya. Musuh ini bukan standar saya. Berarti apa? Berarti aku serahkan musuh ini kepada zat yang maha kuat, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Coba bayangin ini. Fazadahum imana. Justru keadaan itu menambahkan keimanan kepada mereka. Yakin bahwa Allah itu mampu. Apa yang terjadi? Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kemudian mereka mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Mereka mengucapkan cukuplah Allah yang menjadi penolong bagi kami dan Allah lah sebaik-baik pelindung. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nanti saya lanjutkan ayatnya, bukan di sini tempatnya. Nah, tapi dari ayat ini Ali Imran 173 menunjukkan rukun tawakal itu yakin. Saya tunjukkan yang kedua. Anda buka cerita tentang para nabi. Tentang para nabi. Salah satunya siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang ketika itu Nabi Ibrahim mau dilemparkan ke dalam api. Setelah ketapel besar yang digunakan untuk melemparkan Nabi Ibrahim itu, talinya diputus, tak. Itu ketapel mulai bergerak melemparkan Nabi Ibrahim. Di saat yang hanya beberapa detik antara terlemparnya Nabi Ibrahim dan masuknya Nabi Ibrahim ke dalam api, hanya space waktu beberapa detik saja, Nabi Ibrahim didatengin oleh malaikat Jibril. Malaikat yang paling kuat, yang paling besar, yang paling hebat. Malaikat Jibril bilang apa? Ibrahim, ada nggak yang bisa saya bantu? Apa jawabannya Nabi Ibrahim? Imma minka fala, wa imma minallahi fana. Wahai Jibril, apabila pertolongan ini datangnya darimu, maka saya tidak butuh. Karena yang saya butuhkan hanya Allah Ta'ala. Ini pemirsa, kalau tidak dilandasi keyakinan bahwasannya Allah Maha Kuasa, kalau tidak dilandasi keyakinan bahwa Allah Maha Mampu, Allah Maha Bisa, maka tidak akan mungkin Nabi Ibrahim sampai berani mengusir malaikat Jibril. Dalam keadaan saat itu, Nabi Ibrahim belum tahu kalau api ini akan menjadi dingin atasnya. Iya kan? Maka yakinnya luar biasa dan Allah senang kepada orang yang yakin. Itu termasuk bentuk husnudzon kepada Allah. Yang orang-orang yang berhusnudzon kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya apa yang dia sangka tentang Allah. Dan yang kedua ada hadis tentang ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin doa kalian diijabah. Jadi keyakinan harus main. Diusir malaikat Jibril oleh Nabi Ibrahim. Kalau darimu Jibril, saya nggak butuh bantuan itu. Tapi kalau dari Allah, saya minta pertolongan kepada Allah. Apa yang terjadi? Malaikat Jibril pergi. Dalam hitungan detik, pertolongan Allah datang. Allah mengatakan, Ya naru kuni
bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan memberikan keselamatan untuk Ibrahim. Dan kesempurnaan tawakalnya Nabi Ibrahim itu muncul dengan keyakinan kepada Allah, yakin Allah tidak akan meninggalkan dia. Yakin Allah pasti menolongnya. Yakin Allah maha kuasa. Yakin Allah pasti bisa. Yakin Allah yang maha besar. Nah, maka keyakinan-keyakinan itu adalah rukun tawakal yang kedua. Kemudian yang ketiga, sebelum kita berbicara terlalu panjang, rukun yang ketiga ini penting. Dan disinilah intinya tawakal. Nah, tapi sebelum saya lanjutkan rukun yang ketiga, jemaah sekalian, saya punya iklan ini. Saya punya iklan. Iklannya apa? Yaitu iklan untuk kebaikan kita bersama pada bulan Ramadan ini. Kita ingin di bulan Ramadan ini kita melakukan fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Maka kami tawarkan kepada jamaah sekalian, orang-orang yang saya yakin Anda orang-orang hebat, orang-orang mulia, Anda orang-orang yang Allah hadirkan di hadapan kami untuk kita bersinergi di dalam kebaikan pada bulan Ramadan ini. Yaitu kami memiliki 7 program unggulan Ramadan. 7 program unggulan Ramadan. Yang program ini terlaksana tentu dengan kerjasama kita bersama. Antara pemirsa sekalian, antara kami di yayasan, dan antara teman-teman yang lain, kita bersinergi bekerja sama. Program itu yang pertama. Nomor 1, tentu program berbagi buka puasa. Dan baru tadi malam juga kami berbuka puasa dari dana itu di Masjid Nurul Huda, Badas Krecek. Menunya Masya Allah luar biasa. Dan yang datang, itu menurut takmirnya ini rekor Ustadz. Kita siapkan sampai 400 mangkok. Dan Alhamdulillah Allah takdirkan cukup. Berbagi buka puasa bukan di tempat-tempatnya orang kaya. Kita berbagi buka puasa bukan di sembarang masjid. Yang kemudian masjid itu masjid yang pada hakikatnya mungkin tidak membutuhkan bantuan dari kaum muslimin. Tapi kita berikhtiar untuk amanah, buka puasa itu kami sampaikan ke tempat-tempat masjid-masjid yang memang membutuhkan. Di kampung-kampung, di pelosok-pelosok, di pinggiran Kabupaten Kediri dan Jombang. Bahkan nanti kita akan sampai ke Malang juga bekerja sama dengan TPQ-TPQ yang lain. Program unggulan kami yang kedua, yaitu memberikan insentif tambahan kepada para guru ngaji yang ikhlas. Selama ini mereka ngajar ngaji nggak pernah dibayar. Alhamdulillah. Dan program ini sudah berjalan. Alhamdulillah. Ini sudah berjalan sekitar 2 tahun. Dan kita terus di bulan Ramadan ini, kita akan berikan insentif tambahan untuk mereka dan THR. Biar mereka bahagia menghadapi bulan Ramadan. Yang ketiga, kami juga punya program andalan, yaitu memberikan bingkisan, santunan, sembako yang Masya Allah menyenangkan hati kepada fakir miskin, du'afa, fuqara, masakin, mu'alaf yang ada di daerah-daerah pinggiran yang terpencil. Kemudian kita punya program unggulan itu adalah membahagiakan anak yatim yang kurang mampu. Dengan cara kita belikan baju baru untuk mereka, kita ajak mereka ke toko yang bagus dan kita suruh mereka milih sendiri. Kemudian ada program i'tikaf selama 10 hari terakhir Ramadan. Kemudian ada program khataman kitab dan kita bagikan kitabnya gratis. Jadi nggak kaleng-kaleng ini. Bukan kemudian kita bikin program yang asal program yang penting duit ngumpul. Dan kita juga punya program yaitu penayangan video-video dakwah selama bulan Ramadan. Dan donasi ini kita mulai dari Rp10.000. Berlaku kelipatannya. Yang dengan 10.000 dan kelipatannya itu, Anda bisa mendapatkan 7 kebaikan dari program unggulan Ramadan dari Yayasan Sayap Dakwah Organizer. Untuk yang di TikTok, Anda bisa klik di bio, di sana akan ketemu link, linknya diklik, nanti insya Allah keluar. Anda bisa berkontribusi. Yang ada di YouTube, yang ada di Instagram, Anda bisa lihat itu. Yang di Instagram malah QRIS-nya udah di depan Anda itu. Kemudian yang di YouTube, bisa Anda cek itu ada pesan yang disematkan, ada ada komen yang disematkan oleh admin
Yang itu bisa diklik, kemudian kita bisa bersama-sama berkontribusi untuk saling memuliakan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap jamaah, kita lanjutkan. Di mana Ustadz? Apanya yang di mana? Enggak tahu. Iya. Ada. Enggak, di mana maksudnya di mana ini? Programnya atau QRIS-nya atau apanya gitu ya. Baik. Saya lanjutkan. Yang ketiga, dan ini merupakan inti dari rukunnya tawakal. Nomor satu, harus ikhtiar sampai mentok duk. Karena potensi yang Allah beri, harus kita pertanggungjawabkan. Kita amanah dengan potensi yang Allah beri. Dengan cara apa? Potensi itu kita maksimalkan. Yang kedua, membangun keyakinan bahwa ketika saya ada masalah, Allah mampu. Allah maha kuat. Allah maha melihat. Allah maha mendengar. Allah bisa menyelesaikan. Itu keyakinan. Ali Imran 173. Kemudian yang ketiga, ini adalah intinya tawakal. Apa itu intinya tawakal? Intinya tawakal adalah menyerahkan hasil akhir sesuai dengan kehendak Allah. Nah, ini intinya tawakal ini. Inilah intinya tawakal. Menyerahkan hasilnya setelah kita berikhtiar maksimal, setelah kita yakin dengan kekuatan dan kemampuan Allah serta kemahabesaran Allah, lalu apa? Kita menata hati. Setelah semua ini ya Allah, aku serahkan hasilnya kepadamu. Kenapa begitu? Perhatikan. Ini quote of the day. Ini apa? Quote of the day. Apa quote of the day? Allah Ta'ala tidak memerintahkan Anda untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Perhatikan baik-baik. Rakis main. Allah Ta'ala tidak mengharuskan Anda, tidak membebani Anda, tidak memerintahkan Anda untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Tidak. Tapi Allah meminta dari Anda, Allah meminta Anda berikhtiar dengan ikhtiar yang terbaik. Itu yang Allah minta. Termasuk dakwah seperti ini. Kita berdakwah ini, kita berikhtiar yang terbaik. Maka kita maksimalkan apa yang ada. Harus jadi yang terbaik. Gak boleh sembarangan. Harus terbaik. Mengenai hasil, sama sekali bukan urusan kita. Kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita serahkan hasil itu kepada Allah Ta'ala. Nah, disinilah yang namanya notoati dengan tawakal. Dan demi Allah, subhanallah, subhanallah, tidak ada ketenangan yang melebihi ketenangan yang didapatkan oleh orang yang tawakal kepada Allah. Tidak ada. Sampai ada satu kalimat yang kemudian kalimat ini luar biasa sekali tentang tidak ada hati yang lebih tenang dibanding hati yang bertawakal kepada Allah. Jadi Anda kalau kepingin tenang, ya tawakal sudah. Tawakal kepada Allah. Anda tidak terlalu dibebani dengan hasil. Anda tidak terlalu memikirkan omongan orang dari ending dari perjalanan Anda. Anda tidak terlalu risau dengan apresiasi dari orang lain dari semua yang telah Anda ikhtiarkan. Karena Anda serahkan semuanya kepada Allah. Ada satu kalimat, Ustadz MU menang. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Loh, saya ceramah loh ini. Gak kok Ustadz MU menang ini? Ustadz MU menang. Loh. Farhan siapa namanya ini? Farhan Diaspa. Saya ceramah loh ini. Tapi ya apa, terima kasih informasinya. Itu salah satu yang wajib disyukuri. Sudah, maka dikatakan begini. Ini ucapan dari salah seorang dari kalangan salafus soleh. Oh bagus, kadang noto hati tenang Ustadz, tapi utek rotok jalan. Loh, memang begitu saya. Kalau otak berhenti saya, ya mati namanya. Lu ya apa antum ini?
Betul. Memang begitu, tapi otak kita berpikir. Tapi jangan sampai otak ini dikendalikan oleh ketidakpastian, harus dikendalikan oleh hati yang lurus kepada Allah. Begitu maksudnya. Loh, kalau antum nggak mikir yo, dibungkus kain kafan antum ini saya punya ini mau. Itu tuh. Udah siap saya. Itu paket itu. Subhanallah. Dulu saya punya satu. Qadarullah teman saya wafat, saya berikan sama dia. Kemudian setelah saya tidak punya, saya merasa, waduh, saya kok nggak punya lagi nih. Ketika saya pengajian ke Bandung, saya minta lagi sama panitianya. Mana? Kata Ustaz, mau mati 2 kali. Bus, ngawur. Loh, kok yang dulu hilang Ustaz? Saya ceritain lah, yang dulu kan saya berikan teman saya. Nah, sudah. Saya lanjutkan. Maka disebutkan oleh salah seorang ulama dari kalangan as-salafus salih, disebutkan begini. Apa yang mereka sebutkan? Laisa syai'un anfa'u li auladis salihina wal ulama'i fi amri abnaihim wa salahihim ba'da ad-du'a'i ila Allah Ta'ala a'zam min at-tawakkuli 'ala Allah fi amrihim. Wah, ini berat ini kata-kata berat ini. Cuma kita harus menjadikannya apa? Motivasi untuk kita. Begini, tidak ada perkara apapun yang lebih bermanfaat untuk anaknya orang-orang soleh dan anaknya orang-orang berilmu, salihin wal ulama. Tidak ada yang lebih manfaat untuk anak-anak mereka kecuali 2. Nomor 1, doa orang tua kepada mereka. Dan yang kedua, tawakalnya orang tua mereka tentang keadaan anak-anak itu. Bayangin. Jadi sampai disebutkan apa? Tidak ada perkara yang paling manfaat untuk anak-anaknya orang soleh kecuali 2. Yang pertama, doanya orang tua untuk anak-anak mereka. Yang kedua, kekuatan tawakalnya orang tua atas masa depan anak-anaknya. Jadi kita ini sekarang dibikin panik dengan, waduh, zaman kita aja seperti ini. Gimana nanti zaman anak saya? Waduh, nanti anak saya nikah dengan siapa? Nanti kalau anak saya nikah, bisa nggak dia bekerja? Kalau anak saya perempuan, dapat nggak dia suami yang baik, tanggung jawab? Waduh, ngeluh kalau Anda pikir semua itu. Pusing Anda. Doain yang kuat. Siang, malam, tahajud, buka puasa, doain mereka. Dan yang kedua, serahkan urusan itu kepada Allah. Kenapa begitu? Anda cek di dalam surah Ali Imran 174. 174. Karena tawakal itu adalah menyerahkan hasil kepada Allah. Ridho dengan hasil yang Allah berikan. Sukses ataupun gagal. Banyak ataupun sedikit. Sesuai dengan keinginan Anda, atau Allah pilihkan yang lain untuk Anda. Jadi ketika Anda itu ngomong tawakal, maka Anda harus yakin ini bukan cuma tawakal. Ketika Anda berbicara tentang tawakal, tapi Anda juga pasrah, ya Allah, apapun hasil yang Engkau berikan kepadaku dari ikhtiar ini, dari tawakal ini, maka itulah yang aku yakini terbaik untukku, ya Allah. Itu tawakal. Jadi Anda tidak disibukkan dengan berpikir tentang hasil. Walaupun kalau berharap hasil yang terbaik, siapa sih di antara kita yang tidak kepingin hasil yang baik, kan begitu. Tapi kemudian kita tahu urusan hasil itu adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ranah kita. Nah, tapi ingat sekarang, nomor 1 ikhtiar, nomor 2 yakin, nomor 3 pasrah, ridho, senang dengan hasil apapun yang Allah berikan atas ikhtiar yang telah kita lakukan. Nah, sekarang lihat, kenapa Ustadz tawakal itu kok dikatakan menenangkan hati? Kenapa tawakal itu menjadikan hati kita ini tenang? Minimal ada 2 ayat Al-Quran. Ayat yang pertama, balik
Ali Imran 173 174. Itu ayat yang pertama, Ali Imran 173 174. Ketika para sahabat Nabi diselimuti oleh perasaan, bukan perasaan takut, itu perasaan ketidakjelasan nasib mereka, mungkin lebih tepatnya itu. Ketika mereka dipanas-panasi oleh orang-orang munafikin, gak usah perang lah, musuh terlalu besar, persiapannya matang, perlengkapannya lengkap, luar biasa. Ternyata mereka mengucapkan, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Terus menenangkannya di mana? Karena mereka yakin Allah Maha Kuat. Dengan firman Allah pada ayat 174, Allah berfirman, فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ. Dan pada akhirnya mereka berpindah. Dari ketakutan awal, setelah mereka bertawakal, mereka pindah kepada apa? Mereka kembali kepada nikmat dan karunia besar dari Allah. Nikmatnya apa? Kemenangan. Karunia besarnya apa? Harta rampasan perang. Bahkan lam yamsashum su'un, sedikit pun mereka tidak ditimpa kesulitan. Padahal perang besar ini, musuh kuat ini. Tapi karena keimanan mereka yang mendorong mereka untuk bertawakal kepada Allah, Allah beri 3. Menang, harta rampasan perang, dan mereka tidak tersakiti sedikit pun. Artinya tidak ada korban jiwa dalam perang itu dari kalangan kaum muslimin. Wattaba'u ridwanallah, dan pada akhirnya mereka mengikuti keridhaan Allah. Wallahu dzu fadlin 'azim, dan Allah lah yang memiliki karunia yang sangat besar. Kemudian Anda buka surah At-Talaq. Surah At-Talaq pada ayat yang keberapa? Kita cek. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Orang-orang yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya kecukupan. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Anda buka surah At-Talaq pada ayat yang keempat. Kalimat fahuwa hasbuh, maka dia yaitu Allah akan mencukupi Anda. Apa artinya? Tidak akan ada sesuatu yang menjadikan Anda kecewa dengan tawakal itu. Nah, sampai di sini jemaah, kita perlu tahu, ternyata menyeimbangkan atau menjaga dua sayap ini, itu bukan sekedar kita berbicara tentang ikhtiar dan tawakal. Tapi kita berbicara tentang tawakal yang lebih dalam, agar para orang tua tidak khawatir pada masa depan anak-anaknya. Agar yang sedang sakit tidak khawatir akan kesehatannya. Agar yang sedang diuji dengan ekonomi, mereka punya keyakinan, mereka punya Allah yang maha kaya. Agar mereka-mereka yang sedang dibikin pusing dengan kebijakan pemimpin dan penopang kebijakan negeri, Anda tidak khawatir dengan kegilaan mereka. Kok kegilaan ya? Keserakahan, semacam itulah bahasanya ya. Jadi Anda sudah ikhtiar yang terbaik, yakin Allah maha mampu, dan serahkan hasil akhirnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik jamaah sekalian, sebelum kami tutup di pagi hari ini, ada satu lagi informasi dari kami. Insya Allah program-program dari Yayasan Sayap Dakwah Organizer semakin berjalan, semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya, semakin besar kita lakukan tentu pada bulan Ramadan ini. Dan pada bulan Ramadan ini tentu kami mengajak kepada teman-teman sekalian, jamaah sekalian, dimanapun Anda berada, orang-orang yang dipilih oleh Allah semacam Anda ini, untuk turut andil dan berkontribusi dalam program-program kebaikan yang kita susun bersama. Ada anak-anak yatim yang menunggu berita gembira dari Anda. Ada guru ngaji yang ada di pelosok yang menunggu uluran tangan Anda. Ada kemudian fakir, miskin, du'afa dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW yang mereka risau menunggu datangnya bantuan menjelang Idul Fitri. Itu insya Allah semuanya dalam artian semampu yang kita bisa akan kita berikan kebahagiaan, kita masukkan kebahagiaan di dalam hati mereka.
Dengan cara apa? Ayo bareng-bareng kita berkontribusi. Jadi ketika saya mengajak seperti ini, jangan dianggap ngomong tok, ngejak tok, gak tahu nyumbang. Ya tentu kan kita gak perlu cerita ya. Jadi setiap kita mengajak pada suatu acara yang baik, maka jangan sampai ternyata kita hanya apa? Jarkoni, isojar, raiso ngelakoni. Maka kita juga berbagi bersama sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Untuk yang di TikTok, jangan lupa Anda klik di bio. Nanti ada link di sana, Anda klik. Sekarang juga, mumpung masih pagi, sedekah pagi mendatangkan banyak keutamaan. Dengan niatan untuk orang tua, dengan niatan kesembuhan dari penyakit, dengan niatan kesuksesan Anda dalam usaha dan ikhtiar Anda yang lainnya. Pemirsa yang di Instagram, yang di YouTube, yang di Facebook. Bismillah, ada QRIS yang ada di sana. Anda bisa berkontribusi bersama kami di dalam kegiatan-kegiatan Ramadan yang semoga mendatangkan keridhaan dari Allah untuk kita bersama. Allahumma amin. Itu yang dapat kami sampaikan di pengajian Love and Tears di pagi hari ini. Semoga ada manfaat yang bisa kita dapatkan. Dan tema untuk besok, insya Allah apa? Besok, iya saya belum baca yang besok. Ini besok ini, sudah. Untuk besok, tema kita adalah keteguhan cinta. Wih. Keteguhan cinta. Nah, tapi keteguhan cinta ini akan kita bahas secara mendalam. Jadi cinta bukan dikala senang saja, tapi juga tetap cinta dikala susah. Jangan-jangan ini adalah Ramadan dibahagiakan, tapi juga tetap muncul cinta ketika kita merasa dikecewakan. Nah, itu nanti akan kita bahas di pengajian esok pagi. Jangan kemana-mana, ikuti terus channel Sayap Dakwah Organizer. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita senantiasa istiqomah di dalam bulan Ramadan ini. Semoga semuanya oleh Allah diberikan penjagaan dan diberikan kekuatan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih yang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.